Kenapa cowok gambar titik di mana-mana? Ya kan, di tembok, di buku, di papan tulis, dijadiin tanda tangan, di mana-mana. Mau itu pelakunya cowok anak kecil atau remaja atau bahkan laki-laki dewasa, tapi pelakunya hampir pasti laki-laki. Gak pernah nemu soalnya ada cewek random gitu gambar titik terus dia ngakak sendiri. Nah cowok tuh biasanya gitu, gambar titik dianggap lucu gitu, mereka bakal ngakak banget. Cewek gambar vulva aja enggak gitu. Ada sih seniman modern yang lukis atau memahat vulva ya buat karya seni sebagai lambang dari pergerakan feminisme gitu dan empowerment. Tapi tetap itu nggak lazim sih, nggak umum cewek gambar vulva sebagaimana cowok-cowok biasa banget gambar titik di mana-mana. Nah kamu yang cewek-cewek pernah nggak dikirimin foto titik sama cowok yang nggak kamu kenal? Atau buat kamu yang cowok-cowok pernah nggak atau pernah kepengen nggak untuk tiba-tiba ngirimin foto titik? Ini kelakuan apa sih gitu? Perilaku cowok-cowok yang suka gambar titik random dan kirim foto titik itu apa penjelasannya? Atau emang mereka tipe lelaki dengan kelakuan gak jelas aja gitu? Ya karena gak jelas nggak ada penjelasannya. Nah tapi kenapa modelan gak jelas ini ada banyak? Ada penjelasannya nggak nih kelakuan kayak gini? Tonton selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Pertanyaan kita hari ini adalah kenapa sih cowok gambar titik sembarangan? Mungkin buat cowok-cowok ini tuh perilaku yang wajar ya, gambar titik itu menghibur buat cowok-cowok. Nah buat cewek-cewek mungkin kayak, ya apaan sih nggak jelas gitu. Nah, pertanyaan ini udah muncul di kepalaku dari aku masih kecil dan ada nih temen di kelas yang suka banget gambar titik papan tulis. Atau dia ngisengin temennya digambarin gitu di bukunya. Nah pas udah ada gede, ya pas udah SMP, SMA gitu, masih ada juga temen cowok yang bercandanya gambar titik gitu, dijadiin tanda tangan. Atau bikin pakai pilok di tembok. Nah kenapa nih gambar titik itu lucu? Tapi kalau gambar vulva belum tentu, dan jarang nemu juga sih gambarnya. Gak ada yang gambar gitu. Kecuali karya seni modern dari seniman feminis aktivis ya. Tapi gambar vulva itu nggak bikin pengen ketawa sih, nggak lucu ya. Dan buatku sebagai perempuan rasanya emang empowered, sebagaimana ya emang itu yang para seniman itu pengen penikmat seninya merasakan empowerment dari karyanya. Nah selain gambar titik sembarangan, cowok juga punya perilaku pap titik sembarangan. Kayak udah biasa ya nggak sih ada cerita cewek dikirimin pap titik dari cowok yang nggak dia kenal. Nah di antara cewek-cewek tuh dikasih tahu kalau dapat dick pic dan pengen bales, jawab aja kecil banget gitu. Katanya cara kayak gitu bisa nyerang mental si pengirim. Nah cewek kan nerima dick pic itu kayak jijik, takut gitu ya, itu respon yang umum. Nah katanya jangan takut, bully balik aja. Tapi kalau untuk urusan ini aku nggak tahu sebenarnya paling oke diresponnya gimana, atau malah sebenarnya nggak perlu direspon ya. Minta masukan deh di kolom komentar dari teman-teman penonton. Kalau misalnya dikirim pap titik dari orang asing, baiknya kita responnya gimana gitu. Oke, masuk ke topik. Jadi kenapa nih cowok-cowok pada gambar titik dan ngirimin dick pics? Dalam konteks evolutionary, perilaku gambar titik dan pap titik mungkin itu merupakan ekstensi modern dari perilaku displaying. Jadi perilaku displaying ini banyak ditemukan di hewan ya. Ingat manusia itu hewan ya. Manusia itu mamalia dan manusia itu masuk di kingdom animalia gitu. Jadi kita bisa studi perilaku manusia, itu berarti studi perilaku hewan gitu. Nah secara umum displaying behavior adalah istilah yang digunakan dalam biologi dan etologi gitu, atau ilmu yang pelajari perilaku hewan untuk menggambarkan cara hewan nunjukin ciri-ciri fisik atau perilaku tertentu. Nah seringnya displaying behavior itu untuk menarik pasangan atau untuk menunjukkan dominasi. Nah contoh umum dalam dunia hewan misalnya burung jantan yang pamerin bulu-bulu indahnya terus nari-nari gitu, kayak burung merak, cendrawasih juga. Atau ada juga burung cikalang atau frigate bird yang terkenal dengan kantung merah di dadanya terus dikembangin gitu supaya narik perhatian betina pas lagi musim kawin. Dalam konteks kelakuan manusia, displaying behavior bisa diinterpretasikan sebagai berbagai tindakan yang dilakukan untuk narik perhatian, menunjukkan status sosial, atau menunjukkan kekuatan. Dalam masyarakat modern, hal ini ya bisa misalnya kayak pamer kekayaan, pamer keberanian, atau atribut-atribut fisik. Nah kalau mau dieksplor alasan kenapa cowok-cowok punya perilaku ngirim pap titik dan gambar titik di mana-mana, mungkin itu cara manusia subspesies laki-laki ini
melakukan displaying untuk menunjukkan kalau mereka dominan dan maskulin mungkin, atau bisa juga untuk mancing potential mate mungkin. Tapi of course buat perempuan modern umumnya nggak akan senang ya dikirimin dick pics tanpa konteks gitu, karena norak ya nggak sih? Coba deh teman-teman penonton yang cewek, gimana sih perasaannya kalau dapat pap titik tanpa konteks? Atau bisa juga gambar titik dan ngirim pap titik itu suatu bentuk eksplorasi dan ekspresi seksual mungkin, atau cari perhatian. Sebenarnya kita nggak akan bisa tahu dengan pasti sih. Kita cuma bisa membangun teori dan hipotesis, karena it seems like perilaku pap titik dan gambar graffiti penis ini kelakuan yang instinktif aja gitu, nggak rasional. Ya cowok-cowok ya just do that. Yang kemungkinan besar cowok-cowok juga nggak tahu alasannya apa gitu. They just do and they don't think about it much gitu. I think. Dan sebenarnya bukan cuma gambar 2 dimensi ya. Humankind ini manusia juga suka nih bikin arsitektur dan karya seni dengan bentuk titik gitu. Istilahnya itu phallic architecture. Dari zaman kuno bangunan kayak titik itu udah ada. Mau itu emang sengaja dibikin mirip titik atau nggak sengaja tahu-tahu kok kayak titik gitu. Nah, contoh yang paling deket sama kita itu contohnya Monas ya, Monumen Nasional. Bung Karno menghendaki rancangan untuk Monas dan gedung DPR itu pakai filosofi seksualitas lingga dan yoni. Lingga dan yoni ini adalah simbol agama Hindu yang merepresentasikan aspek maskulin dan feminin. Lingga ini maskulin gitu, patung atau bangunan yang pakai konsep lingga berarti dibikin kayak titik. Nah, yoni mewakili aspek feminin. Jadi patung atau bangunannya itu berbentuk seperti kayak lekukan gitu atau cekungan yang melambangkan vulva gitu ya, melambangkan kesuburan sebenarnya sih, yang berbentuk vulva. Tapi konsep lingga dan yoni ini bukan porno ya. Ini bentuk penghormatan terhadap Dewa Shiva dan Devi, yang mana mereka itu simbol energi kosmik maskulin dan feminin dalam ajaran Hindu. Nah, desain kayak gitu emang Bung Karno yang mau pakai konsep kayak gitu. Sebenarnya dalam arsitektur konsep lingga yoni itu bukan hal aneh ya. Terutama lingga sih, alias falus atau falik gitu. Apa mungkin membangun arsitektur dengan konsep penis dan vulva itu bentuk ekspresi umum manusia sebagai spesies yang berkawin dengan organ seksualnya gitu? Apa kita jangan-jangan emang punya obsesi terhadap organ reproduksi dan itu hal yang wajar? Oh ya, meskipun kita udah punya nih, udah nemu gitu, udah bisa speculate beberapa alasan yang bisa menjelaskan kenapa ada perilaku pap titik dan gambar titik, tetap aja ya sebagai manusia yang beradab kita mesti mikirin juga nih implikasi sosialnya. Harus aware apakah itu pantas atau enggak, sopan atau enggak, bakalan termasuk pelecehan sosial atau enggak gitu. Harus disesuaikan sama konteks etika dan norma sosial yang berlaku ya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Ada tanggapan, tambahan, atau sanggahan enggak? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.